Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi FM 94,8 MHz dan MW 1512 kHz. Baik pendengar, selanjutnya ada rekan Joni Marbeta yang akan bersama Anda hingga ke pukul 9 nanti di acara Ngopi Steng. Silakan Bung Joni. Ya baik, terima kasih Bung Zulhendri, pendengar di mana Anda berada. Seperti yang telah disampaikan tadi dalam ulasan Kaba Pasanagari yang juga mengetengahkan telah dilantiknya PPS Kota Bukit Tinggi yang telah dilakukan oleh KPU Bukit Tinggi, dan sejauh apa kiprah mereka nantinya ke depan dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu 2024. Dan saat ini telah hadir Ketua KPU Kota Bukit Tinggi, Bapak Heldo Aura SSI MIPP. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Heldo. Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan sejauh ini kan telah dilantik dan dikukuhkan 72 PPS ya Pak? Ya, 72 PPS 72 di 24 kelurahan. Ini proses perekrutannya seperti apa? Bisa jelaskan kepada pendengar kita saat ini mendengarkan siaran kita di program 1 RRI Bukit Tinggi. Silakan Pak Heldo. Ya, terima kasih Bung John. Jadi tanggal 24 Januari kemarin di tahun 2023 KPU Kota Bukit Tinggi ini sudah melaksanakan pelantikan PPS di 24 kelurahan. Ini berjumlah 72 orang. Jadi tahapan awal ini kita sudah laksanakan seleksi tertulis, ini sangat ketat ya. Seleksi tertulisnya kita dalam sistem CAT, computerized ya. Kemudian dihasilkan dari seleksi tertulis itu lebih kurang sekitar 200 lebih ya calon anggota PPS. Kemudian seleksi selanjutnya kita lanjut dengan wawancara. Wawancara ini lebih mendalam terkait dengan pertama adalah pengetahuan kepemiluan, termasuk wawasannya, termasuk juga rekam jejak dari masing-masing calon PPS. Jadi dari hasil wawancara ini kita sudah saring, ya ada 6 besar yang kita tetapkan sebagai calon PPS. Kemudian dari 6 ini kita tetapkan 3 calon PPS terpilih dan 3-nya lagi adalah sebagai pengganti antar waktu. Alhamdulillah kemarin sudah kita lantik. Ya, ini dari yang dikukuhkan tersebut, apakah ada wajah lama atau bagaimana Pak sejauh ini, Pak Heldo? Ya, jadi sesuai dengan rekam jejak yang kita wawancara pada saat pelaksanaan tes wawancara. Jadi memang banyak ya dari calon-calon petahana PPS ini mendaftar, kemudian lolos kembali. Jadi pada saat kita pelantikan itu sebagian besar adalah masih petahana dari PPS yang sebelumnya, yang pernah melaksanakan pemilu-pemilu baik pemilu 2019 ataupun pilkada 2020. Kemudian di tiap kelurahan ini terisi juga dengan anggota baru gitu ya, anggota baru yang nanti siap selama 2 hari ini kita melaksanakan bimbingan teknis. Kita berharap dalam 2 hari ini PPS yang kita lantik 72 orang ini memahami terkait dengan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, ini dari perekrutan yang dilakukan saat ini, apakah ada sistem yang digunakan atau mungkin proses perekrutannya apakah masih tetap seperti biasa atau mungkin ada pembaruan sejauh ini Pak Heldo? Ya, jadi memang ada pembaruan. Jadi kalau di pemilu 2019 termasuk pilkada 2020 ini PPS-nya mendaftar masih dalam sistem manual ya, mengantar lamaran, kemudian lamarannya disampaikan ke KPU. Namun di persiapan pemilu 2024 sistemnya dirubah oleh KPU RI. Jadi sistemnya menggunakan aplikasi yang namanya Syakba, sistem aplikasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi ini memudahkan untuk seluruh peserta ad hoc untuk mendaftar sebagai calon penyelenggara. Jadi mereka hanya langsung mengisi mengupload ya di sistem Syakba.
data-datanya, kemudian di situ sudah terintegrasi data-datanya. Kemudian kita cek ya secara administrasi apakah data-datanya tersebut lengkap atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak, nanti ada checklist pemberitahuan kepada masing-masing peserta di Syakbanya. Jadi setelah lengkap di Syakba, baru mereka nanti menyampaikan seluruh berkas lamaran hard copy-nya ke KPU. Ini bisa sebelum ujian CAT sudah harus disampaikan. Alhamdulillah semuanya prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi proses saat ini memang KPU sedang giat-giatnya meningkatkan proses penggunaan sistem informasi. Ya, salah satunya adalah Syakba untuk rekrutmen badan ad hoc, termasuk nanti rekrutmen anggota KPU juga seperti itu menggunakan sistem aplikasi Syakba. Nah, ini hal baru yang diterapkan untuk pemilu 2024. Oke, ya. Ini dalam perekrutan sendiri kan tidak terlepas dan luput dari terrekor dari masing-masing dari petugas PPS itu sendiri. Ini sejauh apa nanti melihat rekor mereka selama ini, apakah melihat mereka berbuat baik atau buruknya selama ini sebelum dikukuhkannya ini, Pak, menjadi catatan sendiri, Pak Eldo. Ya, jadi memang kita ada evaluasi ya terhadap penyelenggara yang pernah melaksanakan pemilu di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di pemilu 2019 dan pilkada 2020. Jadi memang dari rekam jejaknya ini kita lihat apakah mereka masih integritasnya masih terjaga sebagai penyelenggara pemilu. Karena integritas ini kalau bagi kita penyelenggara pemilu ini adalah harga mati yang harus dijaga, ya. Integritas ini menyangkut adalah kejujuran, termasuk kedisiplinan, kemudian menegakkan aturan sesuai dengan regulasi. Ini harus dipunyai oleh calon. Jadi dari beberapa calon yang kita lakukan track recordnya, wawancara, memang ada beberapa penyelenggara itu yang secara loyalitasnya masih kurang. Kemudian ada loyalitasnya memang mumpun, memang kepatuhannya terhadap kelembagaan itu sangat luar biasa. Ini memang kita pertimbangkan. Ya. Kemudian ada juga penyelenggara yang istilahnya loyalitas ini masih kurang, ini masih kita pertimbangkan. Karena dari track recordnya, dari laporan-laporan kinerja yang mereka sampaikan di pemilu terakhir di 2019 dan pilkada 2020, nah, ini kita pertimbangkan apakah kita luluskan atau tidak. Tentu kita lihat juga dari pendaftar baru ya, karena pendaftar baru ini qualified-nya sangat luar biasa juga ini, Bung John. Jadi memang bisa menyaingi incumbent petahana PPS yang pernah menyelenggarakan pemilu sebelumnya. Jadi kita secara profesional melihat apakah memang calon penyelenggara ini siap untuk menyelenggarakan atau mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas nantinya. Jadi rekam jejak ini sangat perlu sekali gitu. Oke, ya, ini dalam penekanan transparansi dan juga kinerja yang dituntut oleh nantinya bagi petugas PPS ini, mungkin mewanti-wanti kepada mereka ini hal yang tidak boleh yang dilakukan melanggar dari ketentuan yang ada. Ini kan pastinya dituntut juga ada penandatangan fakta integritas ya, Pak Eldo. Benar, ini kan sejalan dengan penandatangan fakta integritas kepada petugas PPS yang telah dilantik ini menjadi harapan besar bagi masyarakat pemilih nantinya supaya kelancaran dari pelaksanaan konsultasi politik di tahun 2024 ini dituntut peran mereka juga. Ini sejauh ini bagaimana untuk menekankan kepada mereka supaya tidak menjadikan atau melakukan hal yang kesalahan yang lebih fatal atau sekecil apapun bisa diantisipasi, Pak Eldo, silakan. Jadi memang di pelantikan kemarin itu seluruh PPS itu menjamin ya fakta integritasnya ini terbukti nanti dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi pada saat pelantikan kemarin diwakili salah satu anggota PPS untuk membacakan fakta integritas, dan fakta integritas yang dibacakan ini kan harus dilaksanakan sesuai dengan konsekuensinya adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi memang penyelenggara itu harus yang pertama itu adalah memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah profesional dalam melaksanakan kerjanya, termasuk juga imparsialitas. Jadi artinya penyelenggara pemilu ini tidak memihak, ya, baik memihak kepada peserta pemilu, partai politik atau calon atau kandidat, termasuk juga memihak kepada pihak-pihak luar yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh penyelenggara, terutama di PPS di kelurahan.
Ya, ini dalam rangka untuk melakukan kinerja yang dalam bertugas sebagai petugas PPS sendiri kan, selain pertanggungjawaban melalui fakta integritas juga pertanggungjawaban kepada Tuhan juga. Ini Ya, kan menjadi hal yang tidak bisa tidak bisa ini menjadi penekanan juga ditekankan selama ini oleh Buya Marfendi dari wakil wali kota ini yang tidak bisa dipisahkan. Ini apakah juga di dalam fakta integritas tersebut dicantumkan itu atau bagaimana? Apakah di luar konteks itu? Bagaimana Anda melihat? Jadi secara normal di dalam fakta integritas ini tidak kita muat ya. Namun di dalam pelaksanaan, karena seluruh penyelenggara itu mempunyai keyakinan terhadap agamanya, tentu ini adalah salah satu hal utama yang harus disampaikan. Karena bagaimanapun kita bekerja bukan hanya kita sebagai manusia, tetapi kita bekerja tentu ada hubungan antara manusia dengan Tuhan kita, ya terutama dengan agama kita. Jadi kalau kita bukan hanya sekedar menerima honor atau bagaimana? Tidak seperti itu saja. Karena kalau kita hanya menerima honor saja, berarti kita kan hanya target kita, beban moralnya hanya untuk menerima moral saja gitu ya. Tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana tingkat kejujuran kita, bukan hanya sesama manusia saja, tetapi dengan Tuhan pun perlu kita harus jujur dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Ini kita tekankan terus kepada seluruh penyelenggara kita. Ya, pendengar, mari kita nantinya akan melanjutkan perbincangan kita dalam Ngopi Steng di pagi hari ini. Berikut kita reaksinya, kita putarkan lagu berikut ini. Silakan Bung Zulhendri. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Stana Family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat.
Jangan tidur waktu sidang soal wakil rakyat, bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat, bukan paduan. Bro, ada nggak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Aku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, Universitas Terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka, maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di Universitas Terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini Universitas Terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut nggak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya @ut_padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass Kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Baik pendengar, masih bersama Heldo Haura selaku Ketua KPU Kota Bukit Tinggi, memang yang saat ini masih membahas seputar tentang PPS Bukit Tinggi dikukuhkan menunggu kinerja pemilu di 2024. Ya Pak Eldo, ini dalam pelaksanaan konsultasi politik di 2024 yang juga menunggu hari dan menunggu waktu lagi dalam pelaksanaan. Ini dari segi aturan dan juga kebijakan dari segi perundang-undangan dalam rangka untuk
perekrutan PPS ini mungkin saya jelaskan sejauh ini bagaimana yang ada selama ini di KPU. Silakan Pak Heldo. Ya, terima kasih Bung John. Jadi memang secara regulasi untuk pemilu tahun 2024 kita masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ini tentang pemilihan umum. Kemudian terkait dengan badan ad hoc terutama PPK dan PPS ini kita mengacu kepada peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 termasuk diturunkan keputusan 534 KPRI ini tentang pembentukan badan ad hoc termasuk juga tata kerjanya. Jadi di dalam aturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana tata kerja dari PPK dan PPS termasuk juga nanti KPPS. Kemudian dalam waktu dekat ini PPS juga akan merekrut ya Pantarlih, Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih. Ini tujuannya adalah untuk mendata setiap pemilih yang sudah mempunyai hak pilihnya. Jadi diperkirakan di akhir bulan Februari itu sudah terbentuk nanti. Ya. Kemudian dalam regulasi sendiri itu mengatur tentang tugas ya PPK dan PPS, termasuk juga KPPS dan Pantarlih, termasuk juga bagaimana nanti wewenangnya, ya termasuk juga kewajibannya di dalam melaksanakan tugas-tugas tahapan kepemiluan. Jadi secara regulasi ini sudah dipersiapkan oleh KPU Republik Indonesia karena bagaimanapun untuk pemilu 2024 kita tidak hanya nanti menghadapi pemilihan umum saja pada 14 Februari tahun 2024, tetapi kita juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah ya di tanggal 27 November tahun 2024. Jadi nanti ada dua tahapan yang akan beririsan. Satu adalah tahapan pemilu, satu lagi tahapan pemilihan kepala daerah. Jadi tentu dibutuhkan regulasi-regulasi yang sudah bisa langsung dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, terutama nanti di tingkat kecamatan dan kelurahan. Apalagi nanti di persiapan pemilu 2024 termasuk pemilihan kepala daerah 2024 itu sangat banyak nanti tahapan-tahapan yang akan bersinggungan. Tentu secara regulasi tentu penyelenggara harus siap ya untuk menyelenggarakan tahapan yang diinstruksikan. Ya, dengan tahapan yang cukup panjang yang cukup menyita waktu juga ini kan dalam rangka menyempurnakan tidak boleh terjadi suatu kesalahan yang fatal sebenarnya begitu. Ini selain mewanti-wanti penekanan kepada petugas PPS dan juga PPK yang telah direkrut dan juga dikukuhkan tersebut, ini menjadi suatu PR besar dan juga tanggung jawab besar juga. Ini kan dengan adanya mereka dikukuhkan ini mungkin setidaknya dalam nanti pada puncak pelaksanaan konsultasi politik di 2024 ini dituntut dalam melayani pada pemilih ini. Jika tidak ada menemui pada periode-periode sebelumnya adanya petugas yang terlalu kurang menggunakan rasa senyum atau melayani atau mungkin setidaknya gitu kan pengalaman sebelumnya. Ini apa menjadi catatan juga ya Bung Aldo? Ya, memang benar. Jadi sesuai dengan grand design reformasi birokrasi ya. Termasuk lembaga KPU ini merupakan salah satu lembaga yang dituntut pelayanan publik ya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi KPU dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Khususnya untuk penyelenggara pemilu di PPS, pelayanan publik ini merupakan salah satu bentuk strategi kita nanti bagaimana kita bisa melayani, salah satunya adalah melayani peserta pemilu dalam hal ini partai politik, termasuk juga calon atau kandidat, termasuk juga di samping melayani atau memberikan informasi kepada peserta pemilu, kita juga memberikan pelayanan publik kepada pemilih. Karena pemilih adalah salah satu unsur ya di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Termasuk juga kita memberikan pelayanan kepada stakeholder terkait atau pemangku kepentingan. Apalagi di tingkat kelurahan, pemangku kepentingan utama dari PPS-nya adalah Pak Lurah dengan jajarannya. Tentu kita harus bersinergi ya, berkolaborasi bagaimana nanti pemerintah daerah di tingkat kelurahan ini bisa mendukung ya pelaksanaan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh panitia pemungutan suara ini. Ya, jadi memang
pelayanan terutama untuk dukungan-dukungan terhadap kesiapan pemilu ini sangat diutamakan. Jadi harus dipunyai oleh seluruh penyelenggara, terutama khususnya tentu PPS. Karena memang secara pelayanan publik, keterbukaan informasi publik ini kita tentu pertama harus senyum dulu, kemudian beri sapa dan salam gitu ya. Salam, dan jangan senyum dan ketus, sapa gitu ya. Dan kita tidak inginkan sampai ada muncul hal yang di luar estimasi dan juga sikap kearoganan dan ketus juga ya, Bung. Ya, jadi kriteria senyum, salam dan sapa ini selalu harus kita terapkan ya di tingkat penyelenggara, terutama PPS nantinya, karena akan langsung berhubungan dengan masyarakat, ya apalagi masyarakat di kelurahan, termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya seperti LPM gitu ya, kemudian LSM yang ada di kelurahan. Tentu bagaimanapun pelayanan ini harus yang terbaik yang kita berikan. Apalagi penyelenggaraan pemilu 2024 ini dituntut transparansi ya. Transparansi di tingkat penyelenggara pemilu, khususnya di PPS tentu harus memberikan penyampaian data-data yang akurat ya, terutama tentu data pemilih nantinya ya. Jadi bagi warga masyarakat Kota Bukit Tinggi yang belum terdata sebagai pemilih, tentu harus disampaikan nanti kepada PPS agar nanti PPS bisa mendatanya. Karena pendataan ini kan awalnya PPS akan melakukan rekrutmen pantarlih terlebih dahulu ya. Kemudian pantarlih tersebut akan melakukan pencocokan dan penelitian data-data pemilih. Apakah pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak. Kemudian Pantarlih juga akan mendata pemilih-pemilih pemula, ya termasuk juga yang purna dari tugasnya TNI dan Polri, tentu kan sudah punya hak pilih nanti. Ini kan didata sebagai pemilih. Ya, ini ketika petugas dari PPS dan juga PPK sendiri ketika berhadapan, tadi juga disinggung masalah LSM juga dalam rangka untuk meminta data. Ini kan seringkali kita temui adanya muncul satu gesekan. Ini supaya tidak mengklirkan, tidak terjadi hal yang serupa dan juga tidak semakin runyam lagi. Ini apa perlu setidaknya diluruskan atau mungkin menjadi suatu pemahaman secara bijak lagi kepada petugas yang ada, Pak Eldo, silakan. Jadi memang di tahun 2023 ini kita menargetkan ya bahwa pelayanan informasi publik itu adalah hal yang utama. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya KPU Kota Bukit Tinggi ini mendapat peringkat ya terkait dengan pelayanan publik ini. Jadi KPU itu mempunyai namanya PPID. Ya, PPID ini adalah salah satu sarana untuk mewujudkan bagaimana pelayanan publik ini bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau ada permasalahan seperti tadi, singgungan-singgungan dengan LSM misalnya untuk mendapatkan data, ini memang kita tuntut kepada PPS nanti harus memberikan data sesuai dengan aturan ya, karena ada juga data-data itu yang dikecualikan ya, yang tidak bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama peserta pemilu. Karena contohnya misalnya seperti NIK dan NKK ini kan tidak bisa disampaikan secara langsung ya, kepada ini rahasia sifatnya. Jadi seperti daftar pemilih ini memang salah satu data yang dikecualikan yang harus disampaikan kepada publik. Jadi kalau misalnya diumumkan daftar pemilih itu biasanya NIK dan NKK-nya dikasih bintang, ya tidak angka-angkanya yang keluar, tapi bintang gitu. Jadi ini dirahasiakan karena nanti PPS di salah satu tugasnya juga akan mengumumkan daftar pemilih sementara ya di tingkat kelurahan, menyampaikan kepada masyarakat agar nanti masyarakat memberikan tanggapan terhadap data-data yang sudah diumumkan. Karena data-data tersebut tentu masih ada warga masyarakat kita yang belum terdata sebagai pemilih. Nah, silakan nanti masyarakat Kota Bukit Tinggi menyampaikan tanggapan masyarakatnya ketika tahapannya sudah masuk nanti ya. Kalau seandainya nanti memang masyarakat Kota Bukit Tinggi belum terdata di dalam daftar pemilih. Jadi memang data-data ini terkecuali ya, data-data yang dikecualikan ini tidak bisa kita sampaikan. Tetapi kalau data-data informasi terkait dengan tahapan kepemiluan ini harus bisa langsung diakses oleh masyarakat banyak. Karena target kita nanti di 2023 ini kita nanti akan juga istilahnya membuat suatu pelayanan publik PPID-nya di tingkat PPK dan PPS. Jadi agar terkait dengan pelayanan publik ini bisa maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya.
Ya pendengar, juga kita di perbincangan pagi di Ngopi Stand di pagi hari ini juga kita mengajak pendengar untuk berinteraktif untuk menyampaikan masukannya di line telepon 0752643856, sekali lagi di nomor 0752643856 atau di nomor WA yang telah kami sediakan di nomor 081312340790, dan juga siaran ini selain dapat didengarkan di siaran program 1 RRI Bukit Tinggi di frekuensi 94,8 FM, juga dapat dilihat di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Ya Pak Aura, ini berbicara tentang kinerja dan juga fungsi pelaksana dari petugas PPS dalam menyambut Pesta Demokrasi di 2024. Ini kan dari honorarium pasti ini kan ditunggu-tunggu yang dari PPS ini. Ini bagaimana? Apakah dibandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, apakah mengalami peningkatan atau bagaimana sejauh ini? Jadi memang kita juga telah mengusulkan ya kepada KPU Republik Indonesia agar honor penyelenggara ad hoc ini dinaikkan. Alhamdulillah untuk tahun pemilu 2024 ini honor dari penyelenggara khususnya PPK PPS termasuk KPPS ini naik ya, termasuk juga Pantarli, termasuk petugas ketertiban TPS ini juga naik. Alhamdulillah secara kenaikan ini signifikan kenaikannya. Jadi kita berharap dengan kenaikan honor ini tentu penyelenggara pemilu terutamanya PPK, PPS dan KPPS nanti tentu meningkatkan kinerja ya. Jadi jangan nanti dikira ketika honornya naik ini kinerjanya malah melemah turun, malah turun. Tapi kita berharap ya dari 15 PPK yang kita lantik, kemudian 72 orang PPS yang kita lantik, kita berharap ini kinerjanya sangat maksimal. Karena dengan kenaikan honor ini tentu menunjang kinerja gitu ya. Agar kinerja ini bisa maksimal. Jadi tujuan kinerjanya adalah untuk mewujudkan nantinya bagaimana pemilu di 2024 ini adalah pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dan juga di Sumatera Barat terwujudnya pemilu padun sanak pastinya. Kalau di Sumatera tentu karena kita memang orang Minang ya, bagaimanapun dalam perhelatan demokrasi ini tentu kita harus menjunjung nilai-nilai badun sanak tadi. Karena bagaimanapun orang Minang ini satu ya, satu keluarga. Tentu adat istiadat kita yang membawa karakter kita, bahwa karakter kita itu memang budaya Minang ini adalah orang-orang luar biasa. Badun sanak ini adalah orang-orang yang sangat erat ya hubungan pertalian darahnya atau silaturahminya gitu. Ya pendengar, sembari kita nantinya akan melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut dalam Ngopi Stand di pagi hari ini, masih membahas seputar dengan PPS Bukit Tinggi yang telah dikukuhkan oleh KPU Bukit Tinggi. Berikut kita reaksinya, kita putarkan lagu berikut ini. Silakan Bung Zulhendri. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambah
Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri, tapi ku masih bisa bahagia. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Biarpun ku sendiri, tapi aku masih ada. Masih ada cinta di hati, di hati, di hati, di hati. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih di Ngopi Steng di pagi hari ini masih membahas tentang seputar PPS Bukit Tinggi pasca dilantik oleh KPU Bukit Tinggi. Ya Pak Eldo, ini berbicara tentang tahapan yang dilakukan oleh KPU dan juga pasca dilantiknya PPS dan juga PPK di Bukit Tinggi sendiri ini. Sejauh ini bagaimana proses yang telah dilakukan dan akan dilakukan nantinya menjelang pelaksanaan kontestasi politik 2024. Silakan Pak Eldo. Ya, jadi setelah PPS kita lantik kemarin di tanggal 24 Januari tahun 2023, Ya. jadi selama 2 hari ini kita melaksanakan bimbingan teknis ya terkait dengan tata kerja dari PPS, termasuk juga tugas, wewenang dan kewajibannya nanti untuk menyelenggarakan setiap tahapan untuk pemilu tahun 2024. Jadi dalam waktu dekat ini PPS nanti akan mempersiapkan tahapan pertama itu adalah terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi PPS nanti akan melaksanakan rekrutmen, ya, akan melaksanakan seleksi Pantarli, yaitu panitia pemutakhiran daftar pemilih. Ya. Jadi panitia pemutakhiran daftar pemilih ini akan direkrut sebanyak jumlah TPS yang ada di Kota Bukit Tinggi. Jadi saat ini setelah kita melakukan pemetaan TPS, alhamdulillah jumlah TPS kita ini adalah 377 TPS. Jadi tentu nanti PPS sendiri akan merekrut jumlah Pantarlihnya adalah sebanyak 377 orang, Ya. ya sesuai dengan jumlah TPS tadi 377. Ini tahapan yang akan selanjutnya akan dilaksanakan oleh PPS ya. Ya. Kemudian nanti PPS juga akan melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap coklit yang dilaksanakan oleh Pantarli, yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih. Ya. Jadi nanti Pantarli ini akan datang dari rumah ke rumah warga, nanti akan mencek KTP dan KK-nya Ya. terkait dengan data pemilih ini. Jadi kita berharap nanti masyarakat Kota Bukit Tinggi siap ya untuk didatangi oleh Pantarli kita untuk mendata bagaimana apakah masyarakat pemilih Kota Bukit Tinggi ini masih memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak. Nah, Ya. ini akan didata oleh Pantarli nanti.
Kemudian dari pendataan Pantarli ini nanti akan dihasilkan suatu hasil yang dinamakan dengan daftar pemilih sementara yang akan direkap nanti oleh PPS, kemudian dilanjutkan rekap di tingkat kecamatan PPK, kemudian terakhir akan direkap di tingkat KPU Kota Bukit Tinggi. Jadi dari daftar pemilih sementara ini berapa nanti jumlah rekapnya ini kita tetapkan. Kemudian setelah DPS ini kita tetapkan, nanti kembali PPS melaksanakan mengumumkan hasil DPS ini. Kemudian disampaikan juga tanggapan masyarakat ke masyarakat Kota Bukit Tinggi terhadap DPS yang kita umumkan. Apakah masih ada masyarakat Kota Bukit Tinggi yang masih belum terdata di dalam daftar pemilih. Nah, ini didata kembali oleh PPS. Kemudian namanya adalah DPS perbaikan. Ya. Kemudian DPS perbaikan ini kalau seandainya sudah maksimal, tidak ada lagi warga masyarakat Kota Bukit Tinggi yang menyampaikan tanggapan, ini nanti akan kita tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Ya. Jadi daftar pemilih tetap inilah nanti akan menjadi acuan pemilih dalam melaksanakan menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian di samping itu PPS juga nanti akan melaksanakan tahapan yang namanya adalah verifikasi faktual calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi saat ini kita masih melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan untuk calon-calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah ini. Kemudian setelah verifikasi administrasi perbaikan ini, kemudian ditetapkan nanti hasilnya siapa nanti calon DPD kita yang lolos, yang akan diverifikasi faktual. Tentu inilah nanti yang akan dilaksanakan oleh PPS di tingkat kelurahan. Jadi mereka akan memfaktualkan calon-calon DPD tersebut, memfaktualkan tentu mendatangi orang-orang yang mendukung calon DPD tersebut. Karena DPD ini kan didukung sesuai dengan regulasi minimal didukung 2.000 dukungan KTP ya. Ini tersebar di 10 kabupaten kota minimalnya. Jadi tentu kalau di Bukit Tinggi nanti kita melihat sebarannya bagaimana dukungan perseorangan ini di tiap kelurahannya. Apakah nanti seluruh kelurahan ada dukungan DPD ini? Tentu nanti kalau seandainya seluruh kelurahan di Kota Bukit Tinggi ada dukungan DPD, tentu nanti seluruh PPS akan melakukan verifikasi faktual, ya, memastikan keanggotaan atau dukungan yang disampaikan oleh seseorang terhadap calon DPD tersebut. Jadi tentu kita nanti akan mendatangi juga rumah-rumah warga ya yang terdata sebagai dukungan yang memberikan dukungan kepada calon DPD perseorangan. Jadi ini nanti akan melakukan adalah langsung PPS kita di masing-masing kelurahan. Jadi tentu kita berharap dengan setiap tahapan nanti yang akan dilaksanakan oleh PPS tentu akan mendapat dukungan langsung ya dari seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi. Ya, sejauh ini kendala di lapangan apakah ada ditemui secara signifikan atau bagaimana sejauh ini, Pak Heldi? Jadi sejauh ini belum kita temukan ya ada permasalahan-permasalahan karena memang saat ini kita untuk dukungan calon perseorangan DPD kita masih melaksanakan verifikasi administrasi, masih mencek kelengkapan persyaratan dari DPD ini karena masalahnya sekarang adalah masa perbaikan. Kemarin seluruh calon DPD ini memperbaiki dukungannya yang masih kurang, termasuk yang tidak memenuhi syarat ini diperbaiki, disampaikan kembali ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Kemudian nanti KPU Provinsi Sumatera Barat akan menurunkan kembali data-data hasil verifikasi administrasi perbaikan ini. Kemudian kita cek lagi apakah verifikasi administrasi ini untuk calon DPD ini memenuhi syarat atau tidak. Jadi tentu nanti KPU Provinsi juga akan melakukan rekapitulasi hasil dari verifikasi administrasi ini. Jadi dari calon-calon DPD yang mendaftar, apakah nanti seluruhnya akan menjadi calon yang diloloskan untuk verifikasi faktual atau tidak, tentu nanti hasil dari administrasi perbaikan ini. Kemudian permasalahan-permasalahan lainnya sampai saat ini kita belum temukan, namun tentu kita berharap, karena memang menemukan anggota dukungan DPD ini juga susah nih Pak John, ya. Karena kadang-kadang masyarakat Kota Bukit Tinggi ini kalau siang hari kan beraktivitas, ada yang kerja, ada yang berdagang gitu ya. Jadi tentu kadang-kadang PPS kita juga mencari warga yang menyatakan dukungan ini kadang-kadang malam hari gitu.
Itu yang tentu susahnya kita. Ya, tentu kita berharap nanti masyarakat Kota Bukit Tinggi bagi yang menyampaikan dukungan kepada DPD ini siap-siap lah nanti ya. Apakah nanti memang malam hari ditemukan oleh PPS atau siang misalnya. Tentu PPS ini harus menemui yang bersangkutan. Ya. Karena harus difaktualkan apakah yang bersangkutan menyatakan dukungan atau tidak. Takutnya nanti ketika ditemui di luar jam yang telah ditentukan mereka tidak ada, itu masalahnya. Nah, itu yang masalahnya. Tentu nanti PPS kita mengulang lagi. Nanti akan mencek di lingkungan yang bersangkutan. Tentu nanti PPS akan bertanya juga apakah yang bersangkutan kerja atau kemana gitu ya. Yang penting PPS harus menemui yang bersangkutan karena harus memfaktualkan. Harus memfaktualkan yang bersangkutan apakah menyatakan dukungan terhadap calon Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian kalau seandainya memang tidak ditemukan, ini nanti kategorinya adalah tidak memenuhi syarat berarti dukungannya. Dan pastinya nanti masyarakat atau mungkin dari peserta dari pemilu sendiri yang mencalonkan secara independen tidak mengambil dari syarat dukungannya asal comot atau mungkin data ganda juga ya, kita tidak inginkan ya. Iya, jadi memang kita berharap DPD sendiri, calon DPD ini dukungannya adalah dukungan yang real ya. Memang warga masyarakat Kota Bukit Tinggi memberikan dukungan terhadap calon DPD ini. Jangan nanti data dukungan KTP ini asal-asal saja, KTP entah dapat dari mana gitu ya. Jadi memastikan apakah seseorang itu menyatakan dukungan kepada DPD ini tentu harus kita faktualkan. Dan pastinya sinergi dengan Bawaslu kita tetap dikedepankan ya Pak? Ya, termasuk nanti dalam pelaksanaan verifikasi faktual tentu kita nanti dapat didampingi oleh Bawaslu Kota Bukit Tinggi tentu dengan jajarannya memastikan bahwa jajaran kita di tingkat PPS ini melaksanakan verifikasi faktual. Kemudian memang mendata orang-orang yang menyatakan dukungan terhadap calon DPD persorangan ini. Baik ya, ini sebelum mengakhiri perbincangan kita dalam Ngopi Steng di pagi hari ini, menjadi penekanan Anda sendiri selaku Ketua KPU Bukit Tinggi pasca dilantiknya PPS Bukit Tinggi dan juga PPK sendiri mungkin menjadi supaya bekerja lebih profesional dan juga lainnya, mungkin apa menjadi closing statement di pagi hari ini? Silakan Pak Eldo. Ya, jadi kemarin kita sudah melantik PPS ya. Ini menjadi demikian penting dan strategis ya, terutama dalam penyiapan seluruh personil yang akan terlibat dalam penyelenggaraan agenda pemilihan umum serentak tahun 2024. Kita meyakini bahwa pemilu ini bisa berjalan secara demokratis ya, jika semua petugas terutama PPS dan elemen yang terkait ya ini melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Untuk itu kita mengharapkan kepada PPS, khususnya PPS di Kota Bukit Tinggi ini mampu menjalin ya sinergisitas ya yang saling mendukung dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di tingkat kelurahan. Ini demi mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian kita berharap juga PPS dalam menyelenggarakan setiap tahapan ini tetap mendukung integritasnya, independensinya, termasuk imparsialitas ya. Kemudian seperti disampaikan tadi ini transparan ya, kita harus transparan. Itu yang ditunggu. Ya, kita harus transparan ya kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga memberikan pelayanan publik yang terbaik, terutama kepada peserta pemilu, termasuk pemilih dan pemangku kepentingan yang ada di tingkat kelurahan. Ya baik Pak Heldo Aura, SSI MIP selaku Ketua KPU Kota Bukit Tinggi telah hadir di pagi hari ini menyampaikan informasi pasca telah dilantiknya PPS Bukit Tinggi yang telah dikukuhkan oleh KPU Bukit Tinggi. Terima kasih Pak Eldo. Ya, sama-sama Bung Joni. Ya. Terima kasih banyak. Ya pendengar, saya Juni Marbeta undur pamit dari ruang Anda. Selamat pagi, selalu salam sehat.